وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan sebagai pendidik, yaitu wala ba'sa yataghafal al-abawan fi ba'di ahyani fi an ba'di akhta'it tifl. Dan tak mengapa orang tua itu mengabaikan saja ya pada waktu-waktu tertentu kesalahan-kesalahan anak. Jadi dia tahu anak ini salah, tapi tidak apa-apa ya, kali-kali dia abaikan, dia anggap pura-pura tidak tahu, atau dia tahu tapi ya dia tidak memberi teguran, demikian. Sehingga ini untuk menjaga jangan terlalu sering menegur. Ya, jangan terlalu sering menegur, jangan terlalu sering memberi hukuman. Jadi kalau kira-kira ini kesalahan yang dimaafkan, bisa dimaafkan, ataupun yang tidak perlu teguran, nggak usah ditegurkan, nggak usah diberi teguran. Demikian ikhwah. Ya. Khosatan al-afiyatu minha fatamurru duna ta'liqin aw iqabin, sehingga ya itu dianggap diabaikan saja tanpa ada teguran-teguran dan hukuman. Wa hadza yaqulu Ghazali rahimahullah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, wala tukthirul qaul bil itab fi kulli hinin, jangan terlalu banyak memberi teguran. Demikian, jangan terlalu banyak memberi teguran kepada anak didik. Fa innahu yuhawwinu alaisi ma'al malamah, karena hal itu dia akan terbiasa mendengar teguran-teguran tersebut, warukubul qabaih, dan juga terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik. Wayaskutu waqa'ul kalami fi qalbi, sehingga si anak itu nasihat yang diberikan, teguran yang diberikan itu ya tidak ada harganya bagi dia. Kenapa? Terlalu sering dia mendengar. Terlalu sering. Demikian. Ya, bahasa kalau anak-anak biasanya kenapa tadi makmu marah, merepet. Loh, kenapa? Ya biasalah. Nah, begitu dia. Kan sering kita dengar begitu kan. Biasalah mak merepet. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini jadi anak itu ya mendengar omelan emaknya, mendengar repetan emaknya, ya itu jadi hal yang biasa-biasa aja bagi mereka. Padahal ibu itu kan ketika dia ngomel sebenarnya isinya itu adalah nasihat, ya, isinya adalah nasihat. Tapi karena terlalu sering akhirnya nasihat diubah namanya menjadi omelan. Diomelin emakku tadi, demikian, ya, diomelin bokap, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Akhirnya ya isi daripada nasihat orang tua kepada anaknya karena terlalu sering diomelin, terlalu sering diberi teguran, akhirnya dia sebenarnya bosan dengarnya, ya, bosan dia mendengarnya, dan akhirnya nilai daripada ucapan itu tidak ada di hadapan anak-anak. Demikian ikhwah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, jangan terlalu sering memberi teguran. Waliyakunil abu hafidhan hibatal kalam ma'ahu. Hendaklah seorang ayah menjaga wibawa ucapannya. Nah, demikian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang ayah itu jangan menyamakan dirinya seperti ibu si anak. Demikian. Kan sering kita dengar ayahnya karena juga ikut ngomel seperti istrinya, seperti si suami ketika juga ikut ngomel seperti istrinya, orang akan mengatakan ini mulutnya mulut perempuan. Demikian ikhwah. Kalau laki-laki itu
nggak banyak mengeluarkan kosakata, nggak banyak mengeluarkan ucapan-ucapan dari lisannya. Beda memang dengan perempuan. Perempuan itu memang dia lebih banyak mengeluarkan kata-kata dalam sehari ketimbang laki-laki. Makanya laki-laki jangan sama seperti perempuan. Oke lah kalau memang si ibu sering ngomel-ngomel ya udahlah. Tapi jangan sampai ayah juga ikut nimbrung dalam mengomel. Sehingga samalah artinya nilai ucapan si ayah dengan nilai ucapan si ibu. Demikian ikhwah. Jadi harus dijaga wibawa ucapan seorang ayah. Jangan terlalu sering juga menegur anak-anak. Udah biar di tahapan pertama udah biar sang ibu yang menjelaskan kepada anak, nasihatin atau sampai pada derajat ngomelin misalnya ya. Tapi jangan ayah seperti itu. Ayah harus ucapannya harus bisa didengar oleh anak-anak dan anak harus mendengar dengan seksama, punya nilai, punya wibawa ucapan ayah itu. Wala yubihu illa ahyanan, jangan dia tegur kecuali ya terkadang. Oh, sesering-sering. Fa in ihtajal abu ila ta'dib wa taubih tajannab istibdad fi dzalika tawassud wa tawassud. Apabila seorang ayah memang perlu dia harus menghukum dan menegur anaknya, maka jangan tunjukkan sikap otoriter. Ya, jangan. Hendaklah tetap pertengahan. Tidak terlalu mengabaikan dan juga tidak terlalu tasyaddud ataupun terlalu keras. Pertengahan. Demikian. Memang niatnya itu adalah untuk mendidik, bukan untuk menghajar ataupun menyakiti sang anak. Inilah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik. Makanya ya dari ucapan Imam Ghazali ini ya beliau memberikan kesan bahwasanya ya dalam pendidikan itu ya mendidik anak ada tingkatannya, ya ada ring luar, artinya dalam teguran pertama itu oke dari seorang ibu. Kalau ternyata dari nasihat dari seorang ibu itu tidak jalan, ya tidak diindahkan oleh anak, maka baru turun ayah. Demikian, turun ayah. Jadi ayah itu ya dia turun tangan dalam menasihati anaknya ketika nasihat ibu tidak diindahkan lagi. Demikian kan sering kita dengar nanti ibu beritahu ayah ya. Kalau kamu tidak mau berhenti nanti ibu beritahu ayah, laporin ke ayah. Nah, demikian. Itu tandanya bahwasanya beda wibawa kualitas ucapan seorang ayah dibandingkan seorang ibu terhadap anaknya. Ini harus dijaga seperti ini, ikhwah. Ya. Kan jarang kita dengar kata si ayah, nanti dikasih tahu emak ya, jarang ya. Walaupun ada sih tapi jarang. Itu yang perlu diperhatikan.